Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana antum sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Sehat juga. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin nanti untuk pertama kita dengarkan sesi kajian. Nanti mungkin kalau misalkan ada waktu, kita buka sesi pertanyaan. Dan seperti biasa, pada kajian-kajian sebelumnya, pada waktu di Ramadan yang lalu, untuk kajiannya bagi akhwat, terutama ini wajib menonaktifkan mute dan juga menonaktifkan video. Untuk ikhwannya juga. Dan nanti untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, yang insya Allah nanti akan dibacakan di akhir. Mungkin tanpa berlama-lama, kita niatkan untuk mencari ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala. Baik, langsung saja Ustadz, tafadhol. Ya, jazakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian rutin bulanan Muslim FK 4 2017 yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini pada hari Sabtu tanggal 24 Syawal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Juni di tanggal 5 2021. Kita diberikan kemudahan buat oleh Allah untuk bisa bertemu muka walaupun secara online. Enggak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu, karena memang Allah angkat derajat orang yang menuntut ilmu ini. Bagaimanapun caranya selama memang enggak melanggar syariat. Karena ilmu merupakan cahaya Allah yang tidak mungkin datang dengan cara yang Allah murkai. Ya, judul yang kita buat pada perjumpaan kali ini, masa muda itu bukan masa labil gitu loh. Karena banyak sekali untayan kata yang diucapkan oleh manusia berkaitan tentang masa muda. Ya. Mereka mudah mengatasnamakan agama. Apapun yang mereka lakukan padahal demi Allah. Yang mereka lakukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Cuma ya karena memang mereka anak-anak muda sering sekali mempertontonkan tingkah laku yang orang tua nggak lakukan gitu ya. Sering jadi buah bibir gitu lah. Tapi keumuman dalil mengatakan bahwa masa muda itu masa di mana manusia itu bisa memaksimalkan kebaikan. Ada ayat dalam Quran dikatakan, "Falamma balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin." Ada
ayat di mana Allah mengatakan ketika sempurna usianya, sampailah dia usia 40, betul. 40 itu puncak usia. Ya, berarti setelah masa puber itu masa muda merambat pada usia 40 itu puncak. Sehingga ya sejak usia 20 tahun sampai 40 tahun itu masa-masa di mana orang itu produktif gitu lah. Berujung pada kata ayat mengatakan falamma balagha asudda wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Masya Allah. Ya. Duhai Tuhanku, auzi'ni, ajarkan aku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ajarkan aku agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, kepada kedua orang tua, wa na'mala sholihan, agar mereka beramal saleh, wa na'mal sholihan tardahu, yang kau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan aku memohon kepadamu untuk mengislah diriku di hadapan keluarga. Ini tuh betul ilaik wa ini minal muslimin. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, dan jadikanlah aku orang-orang yang tunduk patuh dalam keislaman kepadamu. Ini sebutan kata ketika kita berusia di puncak umur 40 tahun. Karena 41, 42 ke bawah itu sudah mulai merambah pada usia tua. Ya. Nah, kalau dikatakan masa muda itu masa yang labil, saya paling nggak setuju. Karena saya berkecimpung di anak muda ya. Justru puncaknya dakwah Rasulullah SAW itu di kiri kanan Nabi itu para pemuda. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, sahabat-sahabat muda semua. Apalagi untayan kata emas dari mulutnya Abdullah bin Umar itu ya. Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Ya, kalau kau berada di sore hari, jangan tunggu pagi berbuat baik, di pagi hari pun jangan tunggu sore berbuat baik. Fastabiqul khairat. Orang muda dulu begitu maunya, semangat mereka. Ya, kalau kalian di sore hari jangan tunggu sore untuk jangan tunggu pagi untuk berbuat baik. Pun kamu di pagi hari jangan tunggu sore berbuat baik. Lantar jiala yaumul lati madat, mereka paham bahwa hari itu enggak kembali. Dipersiapkan untuk paham itu gitu. Makanya kalau kita mau merujuk pada Quran dan Sunnah, kita akan tahu nanti bagaimana caranya jadi generasi yang tidak labil yang dipandang oleh segelintir manusia di akhir zaman ini. Karena kalau boleh jujur, anak muda sekarang sibuk sama sosial media. Sibuk sama poni, warnain rambut, joget sana, joget sini. Aduh, ini laki kok sosialita. Gitu. Aneh sekali. Tapi itu kenyataannya, Ustaz. Ini akhirnya memancing orang menyimpulkan di masa muda nggak ada yang benar ya. Labil nih mereka pada semua. Kayaknya perlu diluruskan nih. Kita bisa melihat bagaimana Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya yang saat masih muda saat itu. Yaitu nasihat Luqmanul Hakim di surat Luqman itu berkaitan tentang nasihat kepada anaknya. Yang bisa lihat di surat Luqman ayat 111 hingga ayat 120-an lebih, kurang lebih. Lihat bagaimana dia menanamkan kemantapan hati kepada anaknya untuk tidak jadi orang yang labil. Panjang ayatnya, saya akan ambilkan poin-poinnya saja. Karena Allah mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحدا على وحد وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nah, itu kalau kita buka terus sampai ayat 19 apa dari ayat 11 sampai ayat 19 itu semuanya nasihat. Yang tujuannya cuma satu, agar manusia pemuda-pemuda ini siap menghadapi kenyataan hidup gitulah. Nah, nanti jamaah bisa buka di mana pada poin-poin nasihat Luqman tersebut ada beberapa poin yang dikedepankan. Yang pertama, Luqman menekankan kemantapan hati pada diri anaknya. Kata beliau, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dengan bahasa lembut Luqman berkata kepada anaknya, dia sebut panggilan kemuliaan, ya bunayya, duhai anakku. Luqman enggak mengatakan menyebut nama, tidak. Nah, karena kalau dalam bahasa Arab itu kalau sebutan nama ya ini memiliki makna luas. Tapi kalau memanggil istilah kedudukan orang yang dipanggil itu menjelaskan tentang kelembutan orang yang mendakwakannya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Nah, karena yang namanya syirik ini kezoliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Dijelaskan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau persekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu betul-betul kezoliman yang besar. Ya, agar dia tahu bahwa hidup ini kan Masya Allah, ada masyiahnya Allah, ada terserah kehendak Allah gitu. Ya, kita tahu Nabi mengatakan, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Ya, dijelaskan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran menegaskan kepada manusia untuk tahu ya, bahwa kesyirikan itu mendatangkan keburukan. Kalau buruk sudah dipertontonkan dalam muamalah kepada Allah, apalah kebaikan yang didapatkan. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, cuma nerima yang baik. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa kesyirikan itu kezaliman yang besar. Agar kau tahu, ini enggak main-main. Kemudian perlu kau ketahui, wahai para pemuda, kau punya Allah yang memerintahkan dirimu untuk menegakkan syariat sebagai fungsi kau tercipta untuknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ada syariat yang menegaskan bahwa Allah menginginkan manusia tahu dalam hal ini. Kau tercipta untuk beribadah, taklukkan dunia, masa muda, masa seger, masa kau bisa berlompat, berlari, berjalan, apapun bisa kau lakukan. Tulangmu masih kuat, dengkulmu masih mampu untuk menopang tubuhmu, sebesar apapun fisikmu, lututmu masih bisa menampung. Nanti ada masa di mana kau rapuh, kau bukan yang sekarang. Walaupun tubuhmu kurus, lututmu tak bisa menopang dirimu karena kerapuhan. Ada masanya. Tolong yakinkan hadis Nabi yang mengatakan wa innallaha ta'ala la yunanu ma'indahu illa bita'ah. Bahwa sesungguhnya apa yang kalian inginkan yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fit talab, berbagus cara meminta. Kemudian Luqman memberikan nasihatnya sekedar bayangan jamaah ya. Ana merujuk pada nasihat Luqmanul Hakim ini supaya kita tahu anak muda zaman dulu ada gimana cara membangkitkan semangat mereka supaya nggak dipandang labil oleh manusia gitu loh. Karena rata-rata pemuda-pemuda sekarang yang dipandang labil, nggak bermanfaat, ya cuma senang berdebat, heboh dengan sosial media, bahkan nggak apal lambang-lambang negeri, Pancasila, Tuturi Handayani, tapi lambang-lambang game luar kepala,
nggak hafal nama-nama pahlawan, nama-nama pemain apa game, nama-nama orang-orang yang ada di sosial media di luar kepala. Kalau sekarang begitu. Makanya, aduh, ini negeri mau dibawa kemana? Berhasil para penjajah menjajah negeri kita ini dengan merusak karakter pemudanya. Yang kedua, dijelaskan bahwa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an iskur li wa liwalidayka ilayal masir. Anak muda suruh diingatkan bahwa dia diperintahkan oleh Allah agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada nasab dalam namanya. Agar dia berbuat ihsan. Sama orang tua itu ada nggak ada orang tua ingat nasab orang tua di belakang namamu itu. Kamu jangan merasa bebas berbuat apapun yang kau kehendaki karena kau sedang membuat sebuah sejarah dalam hidup. Jangan kau torehkan arang di wajah orang tuamu karena tingkah lakumu yang buruk. Ingat, nah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Orang tuamu pernah merasakan susah, nak. Ya, mengandungmu sakit di atas sakit loh. Susah dirangkai dengan kata istilah wahnan ala wahn. Sakit di atas sakit. Wafisalu fi amain, enggak cuma rasa dalam kandungan kau dibawa selama 9 bulan, sakit di atas sakit. Menyusuimu pun 2 tahun, nak. Tolong, nak, aniskurli wali walidayka ilayal masir. Kau belajar bersyukur, nak. Aniskurli wali walidayka ilayal masir. Bersyukurlah kau kepada aku, nak. Ya, dan kepada kedua orang tuamu, nak, bersyukur kamu, nak. Aniskurli wali walidayka ilayal masir, betul. Supaya kamu tahu bersyukur sama orang tua, nak. Jangan sampai nggak bersyukur. Ini banyak anak sekarang ini nggak belajar bagaimana cara bersyukur. Yang dia tahu cuma hidup ini ya berkarya, nggak ada mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya, dia nggak pernah mengerti bagaimana cara mensyukuri nikmat yang diajarkan. Bahkan dia juga nggak pernah tahu tentang masalah itu semua. Makanya diperintahkan aniskurli wali walidayka ilayal masir. Bersyukurlah kau kepada kedua orang tuamu yang aku telah titipkan kamu kepadanya. Kenapa? Man lam yaskurna yaskurillah. Orang yang belum berterima kasih kepada manusia, dia belum berterima kasih kepada Allah. Punya rasa, nah, bahwa kau begini ada sabab. Sabab kau dibesarkan, sabab kau disekolahkan. Ada tanggung jawab. Nah. Allah mengatakan aniskurli, bersyukurlah kau kepada aku dan kepada kedua orang tua. Ilayal masir, dan kembali kau kepada aku nanti. Yang ketiga, diingatkan kepada anak muda. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' as-sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah. Ya, dijelaskan bahwa cara bermuamalah sampai dengan orang tua saja, nak. Kalau dia menggiring kamu pada perbuatan kufur, jangan patuh. Apalagi teman dalam tongkrongan, sahabat di kampus, teman dalam usaha. Orang tuamu saja, nak, mengajak berbuat kufur, punya akidah sedikit, nak. Punya kemantapan. Malaysa laka bihi ilmun, jangan suka sampai kamu mengikutinya. Tapi jangan jadi pemuda yang kaku. Mentang-mentang nggak boleh nurut sama orang tua karena keburukan ajakannya, terus dia nggak bergaul. Jangan. Kalau bahasa agama, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikanlah kedua orang tuamu sahib, sahabat, ma'rufan, yang transparan. Jadi beragama dengan dalil, dengan hujah. Kalau nggak suka, kalau bertentangan, jidal, ada debat gitu ya, debat dengan bahasa yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, misalnya sama orang tua, jangan jadi musuhan. Berbeda, manusia pasti berbeda. Walaupun satu kandungan, satu usul, tetap saja manusia pasti berbeda. Ja'alnakum syu'uban wa qabailan, betul? Jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi kan targetnya apa? Lita'aruf. Makanya sama orang tua bersahabat.
Ya, kita juga nanti akan ada perbedaan di masyarakat. Kita tinggal di negeri di Indonesia ini yang heterogen, beragam karakter manusia dalam semua hal. Tapi ingat, kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita ini orang Indonesia. Ayo saling mendukung. Benci sedikit sama orang-orang yang suka ngejual negara. Gitu loh. Jangan berlembut-lembut sama mereka yang merusak agama. Ya, ini banyak generasi belakangan ini berusaha menjual negeri ini sama orang-orang kafir. Ya, berusaha untuk merusak tatanan kehidupan untuk kepentingan pribadinya dan golongannya. Ini kita ini harus kompak nih. Jaga ukhuwah di antara kita. Pasti berbeda pasti, tapi dengan kelemah lembutan pertontonkan. Ya, dengan bahasa pergaulan di masa muda kita ini kita tontonin sama mereka bahwa terkadang dalam dakwah itu tingkah laku lebih dikedepankan ketimbang ucapan yang disampaikan. Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, ditekankan sekali, yakni suruh mengikuti orang-orang yang kembali kepadaku. Anak muda harus paham sejarah. Ya, jangan sampai nggak kenal sejarah. Harus paham sejarah. Ya, jangan sampai nggak kenal siapa pendahulu negeri ini kita. Nah, jadi sekarang kalau dicoba karena anak-anak kita jarang dididik tentang sejarah, ya, dihidupkan dengan sosial media, dengan handphone, ya menganggap bahwa nggak perlu sejarah untuk maju ke depan. Nah, mungkin Anda bisa maju tanpa sejarah, tapi Anda nggak akan pernah punya akhlak dalam hidup tanpa sejarah. Lihat bagaimana Allah muliakan negeri ini yang merdeka atas berkat rahmat Allah. Karena pendahulu orang-orang soleh. Orang-orang yang pakai bambu runcing bisa ngusir penjajah. Lain sama anak sekarang dengan senjata canggih dia gandeng penjajah. Orang-orang tua yang pakai sandal jepit merek Lili datang ke notaris beli tanah. Bukan kayak anak-anak yang sekarang yang pakai sepatu Louis Vuitton dengan celana paling mahal datang ke notaris jual tanah. Beda. Sistem gotong royong yang sudah mulai pudar dan hilang. Lihat. Ini kan bahaya sekali. Ya, harus ada disiplin diri. Setiap anak muda ini belajar sejarah. Harga diri satu bangsa ketika paham sejarah. Kenali siapa itu Jenderal Sudirman. Jenderal dari Rembang, penghafal Quran, murid ke Ahmad Dahlan. Siapa itu Kiai Haji Nur Ali, Jenderal dari Nahdlatul Ulama, murid dari Hadratus Hasyim Asy'ari. Siapa itu Jenderal Sudirman? Siapa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri? Siapa itu Hasyim Asy'ari itu sendiri? Siapa itu Sultan Hasanuddin? Siapa itu Pangeran Diponegoro? Siapa itu Tuanku Imam Bonjol? Siapa itu orang-orang mulia yang pernah hidup? Harus tahu. Lihat proses pergantian presiden di negeri kita. Ya, bagaimana Allah jadikan sebagai ujian buat anak bangsa hingga diuji sekarang ini. Lihat. Sehingga diukur dengan bahasa dalam agama, pemimpin tergantung rakyat. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Sejarah mengatakan seperti itu. Ya, subhanallah. Anak muda harus punya karakter, nggak gampang terwarnai, gitu ya. Nggak gampang terwarnai. Karena kalau terwarnai, mau bahaya sekali anak muda itu. Betul-betul dia harus paham. Kemudian juga yang lainnya, yakni nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, yang keempat. Innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fis sahra aw fis samawat aw fil ard. Ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Ini sudah bicara iman. Ya, anak muda ini harus sadar diri. Kalau bahasa Luqman kepada anaknya, sesungguhnya jika ada satu perbuatan sebesar biji zarrah dan berada dalam batu atau langit atau bumi sekalipun yang tak nampak oleh mata manusia, ya, dikatakan bahwa ya'ti bihallah. Allah akan memberi balasan. Innallaha latiful khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha mengetahui. Ya, ya bunayya, duhai anakku. Innaha intakum misqala habbatin min khardalin. Fatakun fis sakhra aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Apalagi gerakan badanmu, apalagi statement-statement yang kau buat, terang-terangan maupun online dalam sosial media. Kau tak pernah tabayun kepada orang-orang tuamu, Kau tak pernah bertanya pada seniormu, Kau menganggap kau sudah maksimal dalam berbuat baik. Itu kenyataannya, Jangan.
Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun kau berbuat kebaikan ada balasannya, sedikit pun kau berbuat keburukan ada ganjarannya. Hati-hati. Kita punya Allah yang Latiful Khabir, yang maha lembut, maha mengetahui semua yang dilakukan. Hati-hati. Supaya kau tahu. Jangan main-main dalam hal ini. Karena Allah itu maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat. Kau pakai kacamata riben hitam yang orang nggak lihat bola matamu, kau berkhianat, Allah tahu. Ghadul basar, disiplinkan diri, jaga pandangan. Bahkan hati yang berkata saja Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, yang tersimpan dalam hatimu Allah tahu. Tolong sadar diri, buat muamalah dengan baik sama Allah. Hablum minallah dulu, baru hablum minan nas. Yang kelima, kata Luqman kepada anak muda miliknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, aqimis shalah. Anakku, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan pada kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegah keburukan. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang kau dapatkan dari usahamu tadi, amar ma'ruf nahi munkar. Inna dzalika min azmil umur, ini merupakan perbuatan yang baik yang mesti diutamakan. Jadi dididik dia untuk menegakkan sholat. Kenapa mesti sholat dulu, Ustaz? Ya karena setelah dia bermuamalah dengan Allah, ya, dia juga mesti menjaga diri. Dan menjaga diri dalam agama ini dengan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah Ya, ini belum selesai. Bisa di-mute dulu yang lain apa? Iya. Aqimis shalah, dirikan sholat. Dirikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan pada kebaikan. Memiliki sense of belonging gitu loh. Ada kepedulian sosial. Kalau mampu mengajar, ajarkan manusia tentang kebenaran. Dan mengajar ini bukan cari uang gitu loh. Ini kepedulian kita untuk bisa menyampaikan ilmu. Karena kita butuh pahala. Kalau meninggal nanti kan salah satu yang masuk ke lubang kubur kita apa? Ilmu yang bermanfaat. Coba kepedulian sosial negeri ini butuh anak bangsa yang memberi, bukan mengambil. Respon sesuatu yang bisa kau sempurnakan gitu loh. Wa'mur bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wanha 'anil munkar, coba cegah keburukan, jangan jadi setan bisu. Ini orang berbuat buruk, ingetin. Kalau merubah dengan tangan bakal timbul keributan, jangan rubah dengan lisan. Jangan diam, anak muda jangan diam. Berkoarlah, tapi dengan ilmu. Tapi kalau berkoar menimbulkan keburukan, jangan diam, berdoalah. Bagaimana doa mau dijawab? Hubunganmu dengan Allah diperbagus. Caranya bagaimana? Sholat, baguskan sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau dirimu sudah terbiasa membuat menjauhkan kekejian dan kemungkaran, berbuat baik itu ringan karena stabil imanmu. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan kepada kebaikan, cegah keburukan. Wasbir 'ala ma asabak. Ya, kemudian tolong jangan mentang-mentang muda, mampu segalanya, jangan emosi yang dikedepankan. Wasbir 'ala ma asabak. Sabar atas musibah yang kau dapatkan. Kenapa? Orang mengajak kepada kebaikan, mencegah keburukan, pasti ada permusuhan. Apalagi hari gini ya, banyak buzzer-buzzer yang terlaknat ini ya, yang berusaha untuk merusak kemuliaan negeri kita ini. Kenapa saya katakan buzzer yang terlaknat? Karena tingkah lakunya merusak agama. Saya nggak menyebut orang per orangnya. Saya berharap sekali para buzzer bertobat supaya jangan membuat keruh keadaan gitu loh. Ini kan para buzzer kalau udah ngegoreng orang-orang yang berilmu, motong-motong dakwah kajian, astagfirullahaladzim. Ya akhirnya yang terjadi, akhirnya sekarang orang-orang yang berkata kepada kebenaran dianggap ekstrim, dianggap mengkhawatirkan, pintu teroris, bisa dibalik oleh buzzer gitu loh. Ya terlaknat mereka. Kalau mereka nggak bertobat, Allah laknat mereka. Wallahi Allah laknat mereka. Jangan wasbir 'ala ma asabak, sabar kamu. Wasbir 'ala ma asabak.
Inna dzalika min azbil umur. Ya, kenapa? Karena yang demikian termasuk urusan yang dibulatkan tekadnya harus dilakukan. Nah. Masya Allah. Anak muda suruh seperti itu. Suruh tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Nah. Kemudian kata Luqman sebagai landasan bahasan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, ini penekanan sekali. Ditekankan kepada dia untuk selalu sadar bahwa yang namanya sabar itu berkaitan dengan iman. Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ya, orang yang beriman sabarlah. Wasabiru, kuatkan sabar. Warabitu, menjaga di perbatasan. Wattaqullah la'alakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar engkau betul-betul beruntung. Ya, itu memerintahkan kebaikan, mencegah keburukan itu bukan main-main. Ya. Tapi sebelum itu kau lakukan, tolong rapikan sholatmu dulu. Nah, ini banyak anak sekarang, anak muda ini demo, mencaci maki pemerintah, sholatnya rusak. Loh, kita kan sedang berjuang, Ustaz. Kalau nggak di demo, nggak terjadi solusi. Dan waduh, udah sholat belum? Ya lagi demo, sholat mau gampang. Saya pengajar tetap di KPK. Dulu masuk ke KPK itu sebelum online seperti sekarang ini, ada pengawalan dan sering ada demo depan KPK itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan si fulan, Allahu Akbar, turunkan. Kami menuntut si fulan, Allahu Akbar. Bro, azan zuhur dulu, karena kajian saya pada zuhur. Azan zuhur dulu, kita sholat dulu. Ntar dah, lagi jihad enggak sholat. Amar ma'ruf nahi munkar dalam agama syariatnya amar perintah. Hakimis sholat, dirikan sholat dulu nih. Sholat juga bukan gugur kewajiban. Lawang tinggal di Jakarta Selatan, ya berdemo di Kuningan, kok dikosor sholat. Ntar dulu. Berantakan ini muamalahnya sudah. Orang kalau mau sholat, baguskan syahadat dulu. Jangan sampai kau bertakbir kepada Allah yang tak kau kenal. Allah punya nama, hafalkan nama-namanya. Pahami maknanya, mintalah dengan namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, kalau kau sudah merasakan nikmatnya sholat yang wajib, hiasi dengan yang sunnah. Allah jaga matamu, telingamu, tangan kakimu. Kau pemuda yang siap berjuang. Baru bicara. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan pada kebaikan, cegah keburukan. Jangan ngomong amar ma'ruf nahi munkar kalau sholat masih berantakan. Baru bicara wasbir 'ala ma asabak. Sabar atas apa yang kau rasakan nanti. Kenapa? Karena orang mendakwakan kebaikan pasti dihujat, dicaci, dimaki. Sejak zaman Nabi Muhammad sudah begitu. Makanya kalau pendakwah aman-aman aja, nggak difitnah, nggak dihujat, waduh ada masalah nih. Ya, karena yang betul adalah terjadi fitnah, terjadi, bukan tidak. Cuma diberikan solusi dulu. Makanya sebelum kau masuk ke kancah dakwah, sebelum kau bicara bermanfaat, tidak kau buat manusia, wallahi aqimis sholat. Dirikan sholat dulu. Aqimis sholat. Kau rasakan nikmatnya kau beribadah kepada Allah. Tentu orang sholat ya orang yang berilmu dengan ibadah yang dilakukan. Bukan cuma sekedar tahu kiblat. Ya. Tahu bagaimana mencumbu Allah dengan ayat. Aqimis sholat. Nanti kalau kau sudah merasakan nikmatnya kau beribadah, kau enggan menghayalkan berbuat keburukan. Ngayal aja enggak berbuat buruk, apalagi melakukannya kita. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Baru nanti kau akan memetik buah pada tingkah lakumu, gemar memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Nah, nanti ada orang-orang yang terganggu. Kayak sekarang dunia ini kan dicengkram oleh kubu-kubu mafia, ya, dari mafia narkoba, ya, koruptor, penjudi, mafia prostitusi, gitu ya. Minuman keras dianggap lumrah dan biasa. Ketika ada orang mengingatkan tentang haramnya narkoba, miras, tentang haramnya prostitusi, tentang haramnya riba, tentang haramnya hal-hal yang mendatangkan mudarat, dihantam. Wah, ini orang-orang yang nyampein kayak begini kacau nih. Atau orang yang menjual
miras bungkam yang begini nih. Kalau enggak barang dagangan kita enggak laku nih. Kata penjual narkoba juga gitu. Kata penjual-penjual prostitusi pun begitu. Kata pecinta-pecinta pendakwa riba, oh mendatangkan mudarat orang. Oh, lihat. Mulai ada fitnah, dicari salah. Si ustadz begini, si ustadz begini. Hati-hati, ini radikal, ini keras. Yang lembut kami, yang mengajak kepada kesenangan dunia. Stop. Wasbir ala ma'as-sabak. Sabar nak. Jangan kepancing, anak muda greget sedikit. Inna dzalika min azbil umur, karena sabar yang kau lakukan itu merupakan sesuatu yang diutamakan. Wasbir ala ma'as-sabak, inna dzalika min azbil umur. Itu merupakan sesuatu yang baik yang mesti kau lakukan. Jangan sampai kau terwarnai, jangan. Karena banyak orang nanti yang terwarnai, banyak, bukan satu dua, banyak sekali. Dekat sama ulama, duduk di majelis ilmu supaya tahu. Ya. Agar kita berfungsi, mengerti hidup ini untuk apa. Kemudian kata Luqman kepada anaknya, nah, wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu memalingkan wajahmu dari orang-orang karena sombong. Dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Iya kan? Mungkin kau dipandang sehat, mampu, tapi ingat, ada waktu sakit, sehat tak qabla saqamik. Kau merasa muda, yang lain tua, kau kuat tak tertangkap, kau kuat tak terlawankan. Wallahi na, sababaka qabla harbik. Jaga usia mudamu sebelum datang usia tua muda. Wah, umur ini sebentar sekali. Lantar jilayu mulati madat. Masa itu nggak berulang, nggak kembali. Ya, jangan bangga dengan titel dari pendidikan yang kau miliki. Nah. Karena demi Allah, dunia nggak membutuhkan titelmu, dunia membutuhkan karyamu. Orang-orang dulu nggak ada yang bertitel bisa membuat negeri ini merdeka dan berkarya mereka. Dan kita rasakan sampai sekarang. Bahkan kita sampai masih dikasih makan sama mayit. Betul? Orang tua kita sudah meninggal. Kita masih hidup di atas rumah pusaka mereka. Di tanah-tanah yang mereka kasih sama kita. Kita dengan titel yang kita sombongkan, mempersulit sablonan tukang kartu nama. Atau bikin repot tukang grabir batu nisan. Karya kita nggak ada sama sekali. Cuma bangga dengan alma mater tempat kita sekolah, tapi tanpa karya yang kita miliki. Ini kan pohon tanpa buah. Ilmu yang tak bermanfaat. Tapi kalau orang-orang dulu, alma maternya bangga menyebut nama mereka sebagai pendiri, sebagai pemula. Karena karya yang mereka berikan kepadanya. Kalau kita mohon-mohon diakui, coba. Masya Allah. Beda sekali, beda sekali. Tolonglah. Wala tusahir haddaka linnas. Jangan kamu memalingkan wajahmu dari orang-orang karena sombong. Jangan. Jangan sombong. Apa sih yang mau disombongkan? Kita cuma tanah yang dikasih nyawa sama Allah. Wala tamsi fil ardi marahan. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan keangkuhan. Jangan. Dengan bergaya orang-orang di sosial media, membuat potongan-potongan video yang aneh, yang nggak ada manfaatnya. Semua berkaitan dengan dance, gerakan tubuh. Laki nggak perempuan. Saya kalau lihat sosial media anak sekarang, astagfirullahaladzim. Yang joget-joget, yang nggak ada untungnya. Ya, Islam ini nggak kaku, tapi jangan mengekspos sesuatu yang nggak boleh diekspos gitu. Wala tamsi fil ardi marha. Jangan kau aku dalam berjalan. Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kan Allah itu nggak suka sama orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, Allah paling nggak suka. Aduh, masya Allah. Jangan. Terus bagaimana? Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautal hamir. Oleh karena itu, pemuda, sederhanakan dalam perjalananmu. Dan lunakkan suaramu, karena sesungguhnya yang berteriak itu buruk. Seburuk-buruk suara itu suara keledai. Dikatakan begitu. Waqsid fi masyik. Sederhanakan dalam perjalanan. Waqdud min sautik. Ya, rendahkan. Jangan ngegas. Mentang-mentang muda apa ngegas nih. Jangan.
Inna ankaral aswati la sautal hamid. Karena agama itu nggak membutuhkan teriakan. Seburuk-buruk suara melengking itu suara keledai. Makin kenceng kau berteriak, makin buruk di mata Allah. Dunia nggak perlu teriakan Muna, nggak perlu jeritan Muna. Silakan menjerit buat azan, panggil orang sholat. Selain itu nggak ada teriakan dalam Islam. Kedua di medan tempur Allahu Akbar. Jadi nggak usah teriak-teriak. Nah. Orasi juga nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu, nggak perlu. Hidayah Allah yang mendatangkan. Nah. Hidayah Allah yang mendatangkan. Makanya buat hal yang Allah cinta sama kita. Jangan buat hal yang Allah murka sama kita gitu loh. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautal hamid. Seburuk-buruk panggilan adalah seburuk-buruk suara keledai. Masya Allah. Ini nasihat Uthmani. Nah, itu bisa kita simpulkan lah ya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, terbentuk karakter generasi robbani. Iya, generasi yang tahu bahwa untuk menggapai keberkahan hidup itu memiliki kiat. Nah, di mana dia berusaha memaksimalkan kebaikan. Sisanya apa? Dia cegah hal-hal yang bakal mendatangkan keburukan. Karena begini, Nabi mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'at tadi. Sesungguhnya yang ada di sisi Allah itu nggak mungkin didapatkan kecuali kita memuliakan Allah, gitulah, mentaati Allah. Anak muda bukan lagi bicara bagaimana menghilangkan hal yang diharamkan, gitu ya. Karena dalam agama ini mencegah lebih baik ketimbang mengobati. Ya, anak-anak muda supaya nggak labil, pahami. Ada 5 hal yang membuat anak-anak muda ini melakukan penyimpangan. Ya, terjebak dalam lubang-lubang kemaksiatan dan penyimpangan. Yang pertama, tolong diperhatikan, anak muda ini tolong dicegah. Ya. Yang pertama, kecondongan diri terhadap dunia. Yang namanya anak muda ini kan masalah dunia wajar, Ustaz. Iya, saya tahu wajar. Tapi bukan berarti melegalkan hubungan dunia. Karena penyakit wahan kata Nabi itu hubungan dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut dengan kematian. Hati-hati nih. Penyakit ini banyak merambah kalangan anak muda. Karena sekarang di tangan kita ini dunia. Handphone itu penemuan paling canggih di akhir zaman sekarang ini. Kita nggak usah kemana-mana, di handphone cukup. Bisa menutup semua hal handphone ini. Bahkan pasar bisa gulung tikar, orang nggak usah lagi ke pasar. Cukup online saja bisa beli dari handphone. Kan? Semuanya di handphone ada, dunia di tangan kita ini. Sehingga banyak orang yang kalau kurang iman, punya handphone, buka sosial media, akhirnya condong kepada dunia. Gara-gara handphone lupa kewajiban. Lupa syariat. Padahal di Quran dijelaskan di Al-Ahzab ayat 35, 36 yang Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim." Orang Islam yang beriman sudah ada syariat yang nggak bisa dirubah. Tidak ada pilihan lain kalau Allah sudah syariatkan. Nabi sudah bersabda, Allah sudah berfirman, mengatakan sami'na wa ata'na. Harusnya begitu. Cuma yang terjadi tidak. Akhirnya kecondongan kepada dunia membuat anak muda ini sholat di safnya yang paling belakang, selamanya terlambat. Kalau kita sholat di masjid, itu saf depan rata-rata orang tua, apalagi subuh. Untuk mencetak generasi muda yang ada subuh di saf paling depan susah. Dulu di pesantren lain cerita ya. Makanya sekarang pesantren lagi dirusak nih sama para buzzer ya, para pembenci syariat. Kalau bisa orang mengatakan yang namanya pesantren itu adalah sumbernya teroris, gembongnya radikalisme. Padahal dari pesantren bisa kita lihat anak-anak muda yang cinta negeri, anak-anak muda yang berani berkata hubbul watan minal iman, bukan cuma olahan kata di lisan. Mereka bangun subuh sholat di depan, tiap 5 waktu mereka sholat berjamaah. Lihat, dididik mereka untuk berpikir bagaimana bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Oh, pecundang-pecundang dunia, penjual negeri tercinta Indonesia, berusaha untuk merusak pesantren. Terjadi tidak? Terjadi. Ya karena mereka terganggu bisnis mereka. Bisnis narkoba, bisnis miras, prostitusi, riba, dan kezaliman yang mereka lakukan terganggu. Terganggu demi Allah, terganggu oleh mereka. Maka sumber-sumber pencetak pahlawan-pahlawan mulia difitnah. Hembuskan fitnah.
Nah, ya, atau bikin seperti orang menangkap lele, masukkan ular, lele keluar dengan sendirinya. Diacak-acak itu agama. Nah, digiring orang supaya tahu agama itu organisasi, agama itu firqah, agama itu NU, agama itu Muhammadiyah, agama itu Persis, itu agama. Itu ormas. Agama inna dina innallahil Islam. Agamanya Islam, bukan ormas. Anda mau nimbrung di ormas urusan Anda, tapi jangan ormaskan agama. Nah, kalau semua orang sudah memandang agama seperti ormas, ya diobok-obok oleh mereka yang memang pengen punya tujuan memecah belah. Tapi hati-hati kalau sudah bahasanya agama Islam, yang punya itu Allah yang bakal jaga. Maka saya sih lagi ngeliatin aja nih pecundang-pecundang negeri ini, emang mau berapa sih usia mereka? Sitin wasabain, umur cuma 60, 70. Apa sih yang mereka mau lakukan? Kita lihat akhir hidup mereka sebentar lagi. Enggak, atau meninggalnya pada gimana modelnya kalau mereka enggak bertobat ini. Masya Allah. Hati-hati ya. Yang kedua, jangan terlalu bodoh terhadap urusan agama. Ayo anak muda bangkit. Ya, kamu bertuhankan Allah, jangan sampai enggak hafal nama Allah. Ayo. Kamu mengaku seorang muslim sholat, nah, 5 waktu jangan kau tinggalkan. Hiasi dengan dia. Sunnah, ada qobli, ada ba'di, ada nafilah. Ada sholat mutlak, ada sholat lain-lain. Ayo kan. Jangan bodoh masalah agama. Nah, harus tahu nah, agamamu Islam itu sempurna. Dulu orang kafir mengatakan allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Dulu dikatakan sama orang-orang Parsi, bukankah kalian umat Nabi Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat? Mereka akui Islam sampai cara cebok pun diajarkan. Salah satu yang membuat Muhammad Al-Fatih, Mehmed II membuka Konstantinopel, ya salah satunya ini. Dulu orang-orang Turki nggak ada yang bisa bersuci, diajarkan cara bersuci. Anak muda itu, usia 21 tahun, seorang jenderal menghafal Quran dengan 100 pasukan yang bisa membuka Konstantinopel dari Selat Bosporus itu. Ayo nak, jangan bodoh nak. Ini nggak paham. Bahwa masalah bersuci aja anak muda nggak ngerti. Itu di bajunya itu seharian dipakai, pakaian dalamnya nggak diganti. Ada mazinya, ada mandinya. Makan mandi junub pun nggak ngerti. La haula wala quwwata illa billah. Buang hajat sambil berdiri, nggak ngerti. Nggak memperhatikan, itu siksa kubur. Nah. Jangan terlalu bodoh nggak masalah. Banyak sekali kolaborasi dari kebaikan dengan keburukan. Sekarang membuat kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Jangan terlalu bodoh. Nah. Syariat sudah tertulis. Ini kalau Allah, ini kalau Rasul. Tertulis. Nah. Maktub dalam Quran dan Sunnah. Ya. Makanya belajar surat Az-Zumar ayat 9 Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Beda orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu. Jangan terlalu bodoh masalah agama. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan, jangan taklid akma, jangan mentang-mentang anak muda ikut saja temannya bergerak. Bergerak untuk apa? Bergerak untuk apa? Mencaci, maki, menghujat, mendemo. Tar dulu, nak. Kalau kau atas namakan jihad, jihad pasti sudah diajarkan, nak. Kalau yang namanya jihad, Nabi sudah contohkan, sahabat sudah melakukan. Jangan berijtihad menurut pendapat orang yang tak kau kenal, nak. Namanya takdir a'ma. Itu mengekor secara bodoh. Buta, bahaya sekali. Jangan ikut-ikutan, nak. Ya, itu rokok penyakit, nak. Semua yang dihisap buruk, oh Anda sudah nggak ngerokok, tak coba nge-vape. Itu knalpot motor, nak, lebih parah lagi. Karbon dioksida yang kau hisap, nak. Di Quran nggak ada larangan merokok. Agama bukan bicara larangan. Ya, kalau bicara larangan secara umum jelas ada dong. Wala tulku anfusakum ila tahluka, itu kan larangan. Jangan masukkan diri pada sesuatu yang berbahaya. Rokok berbahaya, holas sudah. Emang nggak disebut nama rokok lah, zaman Nabi nggak ada. Cuma semua yang mendatangkan keburukan kata Nabi, hatta di akhir zaman aku tidak ada, jauhkan. Habis kalau sekarang kan nggak ngerokok, nggak gaul, ini kan bodohnya kan begitu. Ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan model rambut, diacak-acak. Bukan sibuk dengan belajar, sibuk sama model rambut. Sibuk sama goyang TikTok dan lain sebagainya. Aduh, ya Rabbi, sahil umurona, ya Rabbi, Masya Allah. Yang keempat, ya, lalai terhadap tujuan diciptakan dirinya. Jangan. Anak muda nggak boleh lalai. Kau tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kau sudah mulai lalai dengan tujuan kau diciptakan, pantas jadi saat. Tunggu waktu keburukan bakal kau tuai.
Masya Allah. Jangan lupa, hidup ini untuk ibadah. Maka taklukkan dunia, tapi jangan kau telantarkan ibadah yang utama. Taklukkan dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Taklukkan tuntutlah akhirat seakan-akan kau mati besok. Seperti itu. Dan yang terakhir, anak muda tolong perhatikan. Ya, hati-hati penyebab keburukan yang bakal kau rasakan. Yang kelima, betapa banyak orang-orang yang menyeru ke pintu-pintu jahanam. Hati-hati ya. Nanti bisa dilihat surat An-Nisa ayat 27-28 Allah mengatakan, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una syahwat an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mengatakan di surat An-Nisa itu, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah itu pengen menerima taubat kalian. Wa yuridu alladziina yattabi'una syahwat an tamilu mailan 'azima. Tapi orang-orang yang mengikuti syahwat nafsunya pengen kalian ini melenceng sejauh-jauhnya. Nggak pengen. Kalian baik sedikit, dekat sama agama, dia udah ikut teroris nih. Lihat perempuan, lihat laki lihat pemuda sekarang, pakai kupluk, jidatnya cemong, pakai jenggot di kampus, radikal. Lihat anak muda tidak isbal, udah masuk pengajian yang nggak jelas. Sekarang begitu. Perempuan pakai kerudung panjang, lihat tuh. Sekarang begitu. Allah pengen kalian begitu, tapi mereka yang memang tidak suka dengan kalian, yuridul ladzina yattabi'una syahwat an tamilu mailan 'azima. Mereka pengen kamu berpaling dari kebenaran. Yuridul ladzina ayyukhaffifa 'ankum. Allah pengen yang ringan buat kalian. Mengikuti syariat. Karena Allah tahu manusia lemah. Cuma orang di sekeliling kalian nggak suka. Ini akan terjadi. Akan terus dihembuskan fitnah oleh iblis dan antek-anteknya berbentuk manusia. Alladzi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Golongan jin, golongan manusia. Makanya lihat, kalau kita nggak bahas seperti ini, ya jangan salahkan asumsi umum mengatakan anak muda labil. Anak muda ini nggak jelas mau ngapain. Sekalinya ada gerakan-gerakan yang aneh, yang mempertontonkan hal yang nggak merujuk pada syariat yang ada. Makanya wajar kalau orang berkomentar, aduh ya, kalau ngelihat kayak begini sih Ustaz, kayaknya ini udahlah ya. Udah kita nggak pengen seperti itu. Karena demi Allah, masa muda itu bukan masa labil, bukan masa yang membuat orang mencibir kita. Kesempatan kita bisa menaklukkan dunia dengan apa yang kita miliki. Karena ilmu di masa muda itu sempurna. Fisik mendukung semuanya kemuliaan insya Allah. Ya, Masya Allah. Silakan ya dari teman-teman FKUP yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khairan atas pemaparannya. Sangat-sangat ngena dan banyak banget maknanya. Dalam banget buat anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin langsung aja Ustaz. Ini ada yang sudah bertanya cukup banyak. Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Sewaktu masa muda, senang banget bermain sampai sekarang saat di usia menuju tua. Saya sudah mengingatkan orang tersebut kepada teman saya agar sering datang ke majelis taklim dan sudah menasihati, tapi tidak mendengarkannya juga. Bagaimana Ustadz menemukannya seperti ini? Poinnya gimana? Apa poinnya gimana? Jadi mungkin ini ada temannya Ustadz, dia ingin mengajak temannya untuk datang sama-sama datang ke kajian, tapi udah diingetin berkali-kali, tapi temannya nggak menggubris gitu Ustadz. Cara menasihatinya gimana? Tadi sudah disampaikan sepintas, memang kita kalau mengajak orang itu pada sesuatu yang orang tertarik gitu loh. Dulu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat Nabi pernah mengatakan, waktu kami di zaman Rasul masih muda, Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Baru ngelihat sahabat bisa masuk Islam, kebayang nggak, Su? Kenapa? Karena fashionable-nya sahabat, good looking-nya mereka. Simahnya tuh nampak gitu loh. Jadi bukan ngajak orang berbuat baik sementara kita nggak mempertontonkan kebaikan yang enak dipandang. Akhir-akhir ini banyak orang yang seperti itu gitu loh. Makanya di Islam digiring kita untuk ku anfusakum wa ahlikum nar. Untuk dirimu, keluargamu dulu. Nanti yang lain berbias.
Nabi pernah memerintahkan sahabat dalam dakwah itu, asli nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya. Gitu. Jadi ya usahakan saja kamu dakwakan, kamu temannya kok ngerti. Tapi jangan membuat sesuatu yang tidak dia tertarik untuk mengikuti kamu. Contoh yang paling gampang. Banyak anak-anak kampus ini sudah ngaji. Ketika sudah ngaji jadi orang yang kaku, nggak bergaul, nggak good looking. Akhirnya orang-orang yang belum ngaji kan memandang, gue sih mendingan dia yang dulu deh. Dulu waktu belum ngaji asik banget nih orang. Pas sudah ngaji kaku, kasar, dan lain menegangkan bicara sama dia. Ini kan membuat sesuatu yang nggak menarik gitu lah. Sementara orang kalau sudah ngerti agama, kata Rasul, itu punya 3 karakter penghuni surga. Yang tanpa mengajak orang pun orang tertarik. Apa karakternya? Yang pertama, qoribin. Gampang akrab, hayyin, lembut, sahlin, mudah. Ini 3 karakter penghuni surga buat orang yang paham agama. Gampang akrab, lembut, dan mudah. Bermudah-mudah sama manusia. Ya. Nah, kalau kita punya karakter tersebut, wallahi nggak perlu kita sibuk ngajak dia, ya dia dapat hidayah dari tingkah laku kita insya Allah. Ya. Intinya sudahlah, sesama teman saling mengertilah. Jangan lelah untuk mengajak dia berbuat baik dan mencontohkan yang baik tentunya ya. Kalau memang gerakan badan sudah nggak dipandang, lisan sudah nggak didengar, tetap jangan bosan doakan teman kita supaya diberikan hidayah insya Allah ya. Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Ustaz ingin bertanya bagaimana cara untuk mendakwahi kepada orang tua, terutama untuk menasihati mereka agar sholat tepat waktu. Dan kemudian anak-anak masih susah untuk dibangunkan untuk sholat subuh. Bagaimana cara yang terbaik menasihatinya, Ustaz? Mungkin anaknya masa muda ya, Ustaz. Mungkin anaknya anak muda, ibu-ibu yang naik. Kalau bicara bangun subuh, itu ilmiah saja lah. Kita ini maksimal 8 jam lah kalau masa muda. Kalau udah usia kita yang udah nggak muda gini, paling 4 jam, 5 jam kita tidur lah. Kalau 8 jam, pakai bahasa 8 jam lah anak muda. Asal dia mau tidur jam 9 pada Isya, insya Allah sebelum subuh bangun. Tapi kalau sudah tidurnya di atas jam 12 atau hitungan 8 jam lebih dari waktu subuh, ya susah. Itu hukum sebab akibat, jangan diremehkan. Dia bagaimana mau bangun subuh loh, kerjaannya begadang. Kita nggak membiasakan membuat redup lampu, mematikan tontonan di waktu malam. Orang tua nggak punya izah sama anak. Dari kecil nggak dididik supaya nurut matikan TV dan lainnya. Handphone jangan dipegang kalau sudah masuk dalam kamar. Kamar tuh buat tidur, bukan buat main handphone, bukan buat makan, bukan buat nonton TV. Ada ruang makan buat makan, ruang nonton TV, ruang buat nonton TV. Letakkan semua disiplin. Dia terbiasa. Dan kalau udah terbiasa tidur habis Isya, sampai kapanpun terbiasa dia, nggak khawatir kita. Makin tua makin dewasa. Makin tua kan makin sedikit tidurnya. Yang tadinya tidur habis jam 9 bangun jam 4 gitu ya, jam setengah 5. Karena sudah tua bangun jam 2 bisa sholat tahajud, bisa belajar dan lain sebagainya gitu lah. Kemudian juga anak-anak muda ini kan mereka butuh contoh gitu lah. Allah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan ya insya Allah bisa, mudah-mudahan ya. Jangan lelah untuk menyampaikan kebaikan. Berkaitan dengan sholat pada waktunya ya dalil. Dalil butuh duduk manis untuk dijelaskan. Karena Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka nih orang yang sholat. Ini orang sholat tapi celaka. Wail, neraka, wail. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena lalai dengan sholatnya. Harusnya kalau dia sudah beriman, ingat ayat ini aja takut terlambat sholat. Karena imannya berantakan, dia nggak kenal Allah, ya dia ulur-ulur waktu sholat. Alasannya apa? Sholat ala waktiha, kan panjang waktiha itu. Waduh, bahaya sekali. Kayak anak-anak sekarang kan tahu dalil tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah dibiarkan sama Nabi, terlambat datang sholat, dan menemukan imam dalam kondisi ruku. Beliau pun berjalan dalam keadaan ruku dan masuk dalam jamaahnya Rasul. Selesai sholat, Nabi tegur, cuma nggak disuruh diulang. Sehingga ada pendapat ulama memperbolehkan dapat ruku, dapat 1 rakaat. Tapi anak muda sekarang sengaja nunggu ruku supaya nggak pegal bacaan imam panjang. Ini kan bahaya. Waduh, ya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita insya Allah. Silakan yang lain. Ustaz. Tadi satu lagi Ustaz, untuk menasihati orang tua yang sulit sholat. Tadi masuk aja berarti Ustaz ya, pakai dalil tadi.
Sebenarnya hampir mirip. Anda jawab secara umum saja, karena dia belum kenal Allah, dia belum tahu manfaat sholat gitu ya. Kalau dia sudah tahu, ya dia akan berhajat dengan sholat. Nah, sholat itu kan isti'anah, talabul ma'unah, wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Siapa sih yang nggak mau ditolong sama Allah? Nah, dengan sholat dia bakal ditolong. Kok dia nggak mau sholat? Karena nggak tahu sholat itu pertolongan Allah. Gitu ya. Ustadz. Selanjutnya, bagaimana Ustadz membedakan zuhud terhadap dunia dengan tidak bersemangat untuk mencapai prestasi-prestasi dunia? Oke, juhud itu membatasi diri dengan dunia. Lawannya jumud. Jumud itu memang belaga susah. Nah, belaga mirip-mirip juhud, padahal itu jumud gitu lah. Adapun tentang orang yang tidak mau mengatasnamakan juhud untuk tidak mau tampak di dunia, ini sesuatu yang salah. Karena beda, mungkin kalau dia sukses nggak mau dipuji itu kan juhud. Tapi kalau dia bilang saya takut pujian akan menjadi bumerang yang mematikan, itu bukan juhud, itu kekhawatiran. Ya Islam kan ajarkan kita kalau sukses dipuji bertakbirlah Allah Akbar. Jangan jadi sombong ya. Ketika lagi direndahkan bertasbihlah subhanallah gitulah. Supaya kita tahu bahwa cara Allah mendatangkan kebaikan dengan seperti itu gitulah. Makanya ulama-ulama sering mengingatkan bahwa indahnya hidup itu ketika orang nggak kenal kita. Itu perkataan Aisyah. Andai orang tak ada yang mengenal diriku gitu loh. Kenapa? Karena makin dikenal orang makin terbuka pintu-pintu fitnah dalam kehidupan. Takutnya iman lagi turun, kita jadi ria, ujub atau apa segalanya. Ya. Tapi bukan berarti terus kita membatasi diri untuk itu gitu loh. Ya, ya banyak-banyaklah beristighfar, ya. Banyak-banyaklah tahajud, bermuhasabah diri setiap malam supaya pujian-pujian pada hari kemarin itu nggak menghancurkan hari kita yang akan datang gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, Ana seorang mahasiswi sekaligus pengajar. Izin bertanya Ustadz, apakah kecintaan seorang anak terhadap ilmu dunia bisa menjadi salah satu ujian bagi seorang muslim? Kemudian Ana mohon saran untuk mengajari anak yang disleksia tentang agama Ustadz. Sebenarnya agama ini mensyariatkan kita untuk mengetahui bahwa dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Sehingga ilmu untuk bercocok tanam ini beragam. Ya. Dan harus diantara kita ini memiliki ilmu tersebut. Walaupun tidak semua. Ya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan bahwa hendaklah sebagian di antara kalian ini menuntut ilmu untuk urusan dunia. Walaupun nggak semuanya. Gitu lah. Adapun tentang masalah apa yang dirasa oleh anak yang tadi disebutkan ya, itu nggak usah khawatir. Kalau bicara agama, agama itu nggak membutuhkan teknik khusus kok. Agama cuma butuh kebiasaan. Bahkan saya punya ponakan, di mana adik saya itu 25 tahun yang lalu, bingung gimana Kak ini diuji sama anak yang punya ujian autis ya, autis akhirnya. Kedepannya seperti apa Kak ya? Karena nih anak bakal gini dulu nggak tahu sama sekali. Lalu saya bilang Allah nggak mungkin uji kita dengan ujian yang kita nggak sanggup. Didik aja agama, ajarkan Quran, ajarkan sholat dan lain sebagainya. Masya Allah, walaupun kesembuhannya 80% buat anak-anak autis, tapi sekarang dia sedang menuntut S2 di Malaysia dengan punya kebiasaan rutin menghatamkan Quran setiap bulan dan tahajud tidak pernah putus dari masa baliknya hingga sekarang. Jadi agama itu cuma butuh kebiasaan gitu lah. Karena sifat rahmatan lil alamin ini buat semua penderita masalah dalam diri itu nggak ada masalah. Orang sehat, orang sakit di agama itu baik. Cuma butuh kebiasaan saja. Makanya pentingnya orang tua menjadi madrasah buat anak yang punya masalah. Gitu. Saya nggak sebutkan penyakit-penyakit, tapi secara umum saja, wallahi agama ini rahmatan lil alamin. Asal bisa membiasakan dia berbuat baik, akan jadi baik insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Bismillah, semoga Allah Ta'ala menjaga dan melindungi Ustadz dan keluarga. Anda ingin bertanya Ustadz, jika seorang anak muda sering menasihati temannya untuk kebaikan, namun kerap kali pula diabaikan oleh temannya ini, bahkan secara tidak langsung ditolak nasihat itu.
dengan alasan seseorang itu tidak bisa merubah orang lain. Apakah salah jika anak muda tersebut menjauh dari temannya, membiarkan temannya berbuat maksiat dan hanya bisa mendoakannya? Padahal temannya itu adalah teman yang paling dekat dengannya. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Oh ya, insyaallah. Ya, amar ma'ruf nahil munkar. Itu ada cara. Merintah pada kebaikan, mencegah pada keburukan, kata Nabi. Justru syariat yang pertama, rubah dengan tangan. Ya. Kalau memang merubah dengan tangan menimbulkan kemudaratan, rubah dengan lisan. Kalau lisan pun tadi dengar menimbulkan kerusakan, tolong doakan. Jadi kita harus tahu bahwa yang merubah itu Allah. Kita hanya membuka sabab. Sabab kita ngomong, sabab kita bergerak, sabab kita berdoa, Allah turunkan ijabah gitu loh. Wa bima rahmati minallah lintalah. Kata Allah kepada Nabi, kalau bukan karena rahmat Allah, kamu nggak bisa berlemah lembut sama mereka Muhammad. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Karena kalau kamu keras hati, kaku, galak, mereka lari dari kamu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Karena kamu nggak bisa mendatangkan hidayah. Hidayah urusan Allah. Ya, jadi salah satu syarat menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, jangan terwarnai. Harus mewarnai. Jadi kalau kita sudah sampaikan kebenaran, dia nggak mau berubah, la haula wala quwata illa billah, ya sudah. Serahkan semua sama Allah. Allah yahdi. Semoga Allah berikan hidayah sama kamu. Ya. Jangan jadi emosinya. Ya. Adapun tentang saya nggak mau berhubungan lagi, manfaatnya apa? Karena pertemanan kalian ini bukan nggak sengaja, memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz kan. Makanya kalau bisa, karena kamu didapat hidayah, jangan lelah. Kecuali kalau dia mendatangkan mudarat. Saya berteman sama dia, resikonya saya jadi rusak, lain hal. Itu namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Jauhkan dia. Sampai kapan? Sampai kamu bisa mendakwahi dia. Kuat iman kamu insya Allah. Kalau enggak, jangan paksakan berteman sama yang menimbulkan mudarat. Baik Ustadz, ini ada dua penanya lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Anda ingin bertanya, tapi ini tidak berhubungan dengan kajian, dengan tema kajian. Anda ingin bertanya Ustadz, kalau ada orang kencing di tempat air yang tergenang, itu hukumnya apa ya Ustadz? Haram atau gimana? Dan kemudian, betulkah Ustadz bahwa saat ini mungkin sahabat Rasulullah, Uwais Al-Qarni, apakah dia bawa kambing naik turun gunung buat gendong orang tuanya? Apakah betul Ustadz? Syukran, Ustadz Zubair. Ya, berkaitan tentang fikih buang air kecil di air yang tergenang itu ada larangan. Larangan dalam agama itu dipahami secara haram. Karena menimbulkan mudarat yang tidak baik. Aroma yang buruk, penyakit, dan lain sebagainya. Ada di ilmu fikih tentang masalah ini ya. Kemudian berkaitan tentang Uwais Al-Qarni ini memang beragam cerita tentang beliau. Tapi memang beliau membeli anak sapi, bukan anak kambing. Anak sapi yang beliau gendong selama 8 bulan. Sampai sapinya itu besar. Cara beliau olahraga, karena beliau akan menggendong ibunya. Itu betul. Sehingga orang melihatnya ini, apa yang dimaksud dan dikerjakan oleh Uwais ini? Ya usaha dia untuk menggendong orang tuanya di jarak yang jauh. Caranya bagaimana? Dia beli seekor anak sapi, dia gendong tiap pagi ke atas gunung, turun naik, sampai nggak berasa sekian bulan badannya sehat karena olahraga, sapinya makin besar sampai makin kuat dia. Dan betul memang dia gendong orang tuanya di negeri Yaman ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji. Cuma dia pemuda yang hidup di zaman Rasul, cuma nggak ketemu sama Rasul. Semoga Allah muliakan Uwais Al-Qarni insyaAllah. Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz ingin menyambung pertanyaan yang berkaitan dengan zuhud tadi Ustadz. Lalu Ustadz, bagaimana cara seorang muslim berprestasi di dunia agar bermanfaat tanpa cinta berlebihan di dunia? Ya, ketika seorang muslim paham walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih mulia ketimbang dunia, dia akan fokuskan dunia cuma media untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal takwa. Dunia dijadikan sebagai tempat bercocok tanam untuk akhirat.
nggak gampang terwarnai dengan dunia, karena dia tahu akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Dan dia tahu bahwa dunia ini tempat Nabi Adam diazab. Nabi Adam di sorga, dikeluarkan dari sorga, diazab di dunia. Kita berebut tentang dunia, kan bodoh sekali kita. Ayo bismillah, jadikan dunia sebagai transit, tempat mampir sebentar buat urusan akhirat. Masih panjang perjalanan kita. Maka yang paling baik kalau kita diwafatkan nanti ada bekas kebaikan buat orang berbuat baik karena sebab yang kita buat di dunia ini. Ya, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan buat diri saya dan jamaah sekalian, jaga upah di antara kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kita semua insyaallah. Saya kembalikan pada buah acara. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Suban dan juga para manajemennya. Mudah-mudahan selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Baik, untuk jamaah sekalian, alhamdulillah setelah selesai kajian pada siang hari ini, terima kasih yang sudah berpartisipasi dan alhamdulillah sudah terselesaikan juga pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah. Kita semua menutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.